Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita lanjutkan pada bab berikutnya, babu karahati tamannil mauti bisababi dhurrin nazala bihi. Bab tentang makruhnya atau dibencinya seorang berangan-angan ingin mati dikarenakan ada penderitaan yang dia alami. Wala ba'sa bihi li khaufil fitnati fid din. Namun tidak mengapa minta mati jika takut terfitnah dalam agama. Saya ulangi, bab dibencinya berangan-angan untuk mati karena ada mudarat yang menimpanya. Namun tidak mengapa minta mati atau berharap mati jika takut terfitnah dalam agamanya terfitnah. Taib. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan beberapa hadis di antaranya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallam qaal, dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallam bersabda, la yatamanna ahadukumul mauta, janganlah salah seorang dari kalian berangan-angan untuk mati, imma muhsinan fala'allahu yazdad. Kenapa? Karena dia hanya merupakan salah satu dari dua kondisi. Kemungkinan pertama dia seorang yang baik, seorang yang muhsin, maka dengan bertambahnya umur dia bertambah pahala. Wa imma musian, atau dia mungkin orang yang melakukan dosa, fala'allahu yasta'tibu, maka bisa jadi dengan bertambah umur maka dia minta ampun kepada Allah, istighfar, bertaubat. Yasta'tib artinya yastardih, yaitu minta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa hadza lafzul Bukhari, dan ini adalah lafaz dalam Sahih Al-Bukhari. Wa fi riwayatin Muslim, dalam Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, la yatamanna ahadukumul maut, janganlah salah seorang dari kalian berangan-angan untuk mati. Wa la yad'u bihi min qibali an ya'tiyahu, ya, jangan dia minta untuk mati, kematian mendatanginya. Innahu idza mata inqata amaluhu. Kenapa? Kalau dia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, tidak bisa beramal lagi. Wa innahu la yazidul mu'mina umuruhu illa khaira. Sungguhnya tidaklah menambah seorang umurnya bertambah kecuali hanya menambah kebaikan baginya. Baik, di sini ada beberapa hadis, saya datangkan lagi hadis berikutnya supaya semakin jelas. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta li dhurrin asabahu, janganlah salah seorang dari kalian berharap mati gara-gara ada penderitaan yang menimpanya, ya. Fa in kana la budda fa'ilan, kalau dia memang harus ingin minta mati, falyaqul, maka hendaknya dia berdoa, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li, ya Allah hidupkanlah aku jika ternyata kehidupan baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan wafatkanlah aku jika ternyata wafat itu lebih baik bagiku. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, mengharap kematian ada dua model sebagaimana tadi dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Yang pertama hukumnya makruh, yang kedua hukumnya boleh, bahkan tidak mengapa, bahkan dianjurkan. Adapun yang pertama hukumnya makruh, jika seorang ingin mati gara-gara mengalami penderitaan di dunia, dia tidak kuat, ya. Dan ini salah satu bentuk protes terhadap takdir Allah atau tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Datang dalam sebagian riwayat Ibnu Hibban, disebutkan oleh Ibnu Hajar dan Fathul Bari, la yatamannayanna ahadukumul maut li dhurrin nazala bihi fid dunya, janganlah salah seorang dari kalian menginginkan kematian gara-gara mengalami penderitaan di dunia. Fi di sini maksudnya bisa babi dunia. Janganlah salah seorang dari kalian minta mati gara-gara penderitaan terkait duniawi yang dialaminya. Maka diambil mafhum mukhalafah dari hal ini, kalau ternyata dia ingin meninggal gara-gara untuk kemaslahatan agamanya, maka tidak mengapa. Seperti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aradta biqaumin fitnatan faqbidni ilaika minha ghairu maftun. Ya Allah, jika engkau menghendaki fitnah pada suatu kaum, maka cabutlah nyawaku
sehingga aku terselamatkan dari fitnah tersebut. Ini contoh minta mati gara-gara takut terfitnah. Dan nanti akan disebutkan banyak salaf yang ingin mati gara-gara takut terfitnah. Adapun kalau seorang terkena musibah terkait dunianya, ya mungkin anaknya meninggal atau istrinya meninggal atau suaminya meninggal, berat dia menjalani kehidupan, atau karena sakit yang parah yang dia alami, ya, sakit berketahunan yang dia alami, ya, atau kemiskinan yang melanda, atau dililit utang, intinya musibah-musibah duniawi, musibah duniawi, dicela orang atau dihina orang, maka kata Nabi, jangan minta mati. Selama kau seorang mukmin, jangan kau minta mati. Kenapa? Karena in kana muhsinan, kalau ternyata dia seorang yang baik, fala allahu yazdad, maka bertambah kebaikannya. Atau dalam riwayat yang lain, wala yazidu umruhu illa khaira, bertambah umurnya semakin menambah kebaikan baginya. Oleh karenanya berbeda kalau dia sudah mati. Idza matal insan inqata amaluhu, kalau sudah meninggal tidak bisa lagi beramal saleh. Padahal kita tahu seorang bertasbih sekali saja, subhanallah, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Seorang bertasbih sekali saja, subhanallah, maka lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena dunia dan seisinya akan selesai. Adapun pahala tasbih ini abadi. Maka benar kita lihat dunia sekarang begitu mewah, begitu indah, tapi dia ada ujungnya. Kita rasakan cuma 60, 70 tahun kalau sampai, ya itu pun dengan berbagai macam lika-liku dan pernak-pernik kehidupan dunia. Tapi kalau kita bertasbih subhanallah bihamdihi, ini pahalanya ini akan dirasakan di akhirat abadi, ya, dan pahala yang sempurna. Maka umur yang diberikan oleh Allah kepada seorang manusia hendaknya dia optimalkan untuk melakukan amal saleh. Maka jangan dia minta mati. Karena kalau sudah mati sudah enggak bisa beramal saleh. Kita berusaha untuk sehat, untuk panjang umur, meskipun umur di tangan Allah, tapi kita berusaha ikhtiar agar kita bisa beramal saleh. Satu tasbih saja lebih baik pada dunia dan seisinya. Ketika Rasulullah SAW ditanya, man khairun nas, siapa manusia terbaik? Kata Rasulullah SAW, man tola umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang yang panjang umurnya dan yang baik amal solehnya. Talha bin Ubaidillah mengkisahkan tentang dua orang, ini hadis yang masyhur sering kita sampaikan tentang keutamaan bulan Ramadan. Tentang dua orang yang masuk Islam berbarengan, ya. Wa kana islamuhuma jami'an, mereka berdua masuk Islam bareng-bareng. Yang satu wa kana ahduma aktsara ijtihadan minal akhar, yang satu lebih semangat ibadah daripada yang satunya. Sama-sama masuk Islam berarti kan startnya nolnya sama, sama-sama baru hijrah, sama-sama masuk Islam. Cuma yang satu lebih semangat ibadah daripada yang lainnya. Kemudian yang semangat ini akhirnya berjihad, akhirnya meninggal dunia. Kemudian yang satunya yang kurang semangat ini ternyata dia, atau semangatnya di bawah dari yang pertama, ternyata dia hidup sampai tahun kemudian, baru kemudian dia meninggal dunia. Setelah dua-duanya meninggal, Talha bin Ubaidillah, salah seorang yang dijamin masuk surga, bermimpi dalam mimpi tersebut, dia melihat ternyata yang meninggal belakangan, yang kurang semangat ibadah daripada yang pertama, ternyata masuk surga lebih dahulu daripada yang meninggal di luar. Maka dia heran. Maka cerita kepada para sahabat juga heran. Maka mereka bertanya kepada Nabi SAW. Mereka heran. Kata Rasulullah SAW, mimma ta'jabun. Apa yang buat kalian heran? Kata Rasulullah SAW, alaysa hadha, bukankah yang kedua, asya ba'dahu sanah, bukankah yang kedua diberi umur setahun setelah yang pertama meninggal, meskipun yang pertama mati syahid. Bukankah yang kedua diberi umur setahun lebih panjang? Alaysa qad adraka ramadhana fasamahu, bukankah dia mendapatkan bulan Ramadan selama setahun tersebut dan dia puasa? Alaysa qad shalla kam alf salat, bukankah dia sudah salat berapa ribu rakaat selama setahun? Maka Rasulullah jelaskan bahwa yang kedua ini dia lebih mulia, meskipun amalnya sedikit-sedikit, tapi dia punya modal umur panjang. Sehingga dia salat berapa rakaat, dia puasa, mungkin dia bersedekah, dia berinfak pada anak istri, dia menyenangkan anak istri, berbuat baik sama tetangga. Ini kan amal banyak. Amal banyak. Maka ini motivasi dari Nabi SAW bahwasanya seorang panjang umur kalau diisi dengan ketakwaan, maka dia menjadi lebih baik. Maka jangan seorang minta meninggal dunia. Wa qila di syaikhin kabir, dikatakan kepada seorang yang sudah tua, atuhibbul maut, ini orang sudah tua, kau ingin mati? Kata dia, la, saya tidak ingin mati. Kenapa? Qad dhahaba syababu wa syarruhu, masa muda dan keburukannya sudah hilang. Wa ja'al kibaru wa khairuhu, sekarang tinggal masa tua dan kebaikan. Sudah masa nakal sudah hilang. Saya ingin masa tua ini saya habisin dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan. Kalau dulu tidak bisa dikontrol masa muda. Sekarang sudah masa tua, maka
ingin beramal soleh dengan amal yang sebanyak-banyaknya. Oleh karenanya seorang ketika tertimpa dengan kemudaratan duniawi, maka jangan dia minta mati. Tapi kalau memang dia sudah tidak kuat, wa in kana la budda minha, la in kana la budda mutamanniyan, kalau dia terpaksa harus minta mati, maka dia berdoa dengan doa, di situ ada penyerahan urusan kepada Allah dengan berdoa, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika ternyata kehidupan lebih baik bagiku. Wa tawaffani, dan wafatkanlah aku in kanatil wafatu khairan li. Kalau memang wafatkan aku, kalau memang wafat itu lebih baik bagiku. Tapi jangan dia, ya Allah matikan aku, jangan. Sungguhnya ketika dia minta mati juga banyak mudarat yang mungkin dia dapatkan. Yang pertama menunjukkan dia tidak sabar dengan apa? Tidak sabar dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Padahal sabar pahalanya besar. Makanya Ibn Abbas pernah berkata kepada muridnya, "Ala urika imra'atan min ahli jannah, ala adulluka ala imra'atin min ahli jannah?" Maka aku tunjukkan kepada engkau seorang wanita penghuni surga. Kata Ibn Abbas, "Hadhi imra'atun sauda." Ini penghuni surga, wanita ini yang berkulit hitam. Atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, ud'ullaha an yashfiyani." Ya Rasulullah, inni usra wa inni atakasyaf, fad'ullaha an yashfiyani. Ya Rasulullah, aku ini terkena penyakit ayan atau penyakit kejang-kejang. Dan kalau aku sudah terkena kejang-kejang, maka terkadang sebagian auratku tersingkap. Maka berdoalah kepada Allah agar berdoa untukku kepada Allah agar aku disembuhkan. Dia minta disembuhkan karena penderitaan, kejang-kejang, auratnya tersingkap. Maka Rasulullah SAW berkata, "In syi'ti da'autullaha laki an yashfiyaki." Kalau kau mau, aku doakan kepada Allah untukmu, kau akan sembuh. Wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Tapi kalau kau mau pilihan kedua, sabar dan kau akan dapat surga. Subhanallah. Pilihan mau sembuh atau mau sabar. Kalau sabar jamin surga. Kenapa? Karena sabar itu pahalanya besar. Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya orang sabar itu pahalanya tanpa batas. Tanpa batas. Makanya Allah pilihkan orang-orang termulia dengan ibadah teragung, yaitu ibadah sabar. Orang paling bertakwa, orang yang paling banyak diuji. Nabi SAW mengatakan, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya." Orang yang paling berat ujiannya para nabi, summa salihun, kemudian orang saleh, summa al-amsal fal amsal, kemudian yang selanjutnya dan selanjutnya, ya. Maka wanita ini memilih untuk bersabar. Maka dia berkata, "Ya Rasulullah, walakin atakasyaf, fad'u Allah alla atakasyaf." Tapi saya kalau lagi kejang-kejang, terbuka mungkin sebagian aurat, mungkin tangan terlihat, kaki terlihat karena gemetar. Maka berdoalah kepada Allah agar aku tidak tersingkap ketika sedang kumat. Maka Nabi berdoa, maka dia tidak pernah tersingkap ketika kumat. Lihatlah dia sabar, maka dia masuk surga, ya, masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yazalul bala'u bil mu'min wala awal mu'minah hatta yalqallaha wa laisa alaihi khati'ah." Senantiasa ujian menimpa seorang mukmin atau seorang mukminah dan dia bersabar terus menerus sampai dia bertemu Allah dan tidak punya dosa sama sekali. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis, ya, "Yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamati hina yu'ta ahlal bala' minas thawab. Lau anna juludahum qurridat fid dunya bil maqarid." Ketika di akhirat kelak Allah memberikan pahala kepada orang yang masuk surga tapi dalam kondisi kaya, nyaman. Ada orang kaya masuk surga? Ada enggak? Ada tapi sedikit. Kasih pahala. Sementara orang yang selalu dapat musibah dikasih pahala begitu banyak. Ketika melihat ternyata perbedaan pahala yang sangat mencolok, maka yang hidup nyaman ini berkata, "Seandainya saya dikembalikan di dunia, kemudian kulit saya digunting-gunting dengan besi agar bisa meraih pahala seperti yang diraih oleh orang-orang yang bersabar." Ya. Oleh karenanya ketika Allah memberikan penderitaan duniawi, seorang jangan minta mati. Dia bersabar. Dia bersabar. Semakin bersabar pahala terus mengalir kepadanya. Jadi orang yang minta mati ketika terkena penderitaan duniawi, maka dia merugi. Pertama, dia seakan-akan protes kepada atau tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk yang kurang baik. Yang kedua,
dia ingin menghindar dari ibadah apa? Sabar. Ya. Dia ingin selesai. Yang ketiga, bisa jadi dia mengalami yang lebih berat, sakaratul maut. Emang sakaratul maut gampang menghadapi sakaratul maut? Sakaratul maut tidak mudah. Tidak mudah. Belum syaitan menggoda ketika sakaratul maut. Makanya Nabi di antara doa Nabi, wa'udzubika an yatakhabbatani syaitanu indal maut. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari godaan syaitan ketika aku akan meninggal. Karena syaitan akan mengerahkan kekuatannya seluruhnya, energinya untuk menggoda seorang ini, kesempatan terakhir menggoda supaya masuk neraka. Maka tidak mudah menghadapi sakaratul maut. Kemudian emang kalau dia mati dia istirahat. Belum tentu dia masuk alam yang berikutnya, belum tentu dia nyaman di alam berikutnya. Makanya qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fulanah matat wastarahat. Ya Rasulullah, si fulanah, ummu fulan atau ibu fulan sudah meninggal dan dia telah beristirahat. Faqadiba Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun marah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama yastarihu man ghufira lahu. Yang istirahat itu orang yang diampuni. Dari mana kau tahu dia diampuni? Rasulullah tegur, jangan bilang dia sudah meninggal kemudian istirahat. Jangan bilang dia berada di peristirahatan terakhir. Belum ada peristirahatan terakhir. Mungkin di adab yang pertama, muqaddimah. Karena Rasulullah mengatakan, innama yastarihu man ghufira lahu. Sungguhnya yang istirahat setelah kematian adalah yang diampuni oleh Allah. Dan siapa yang jamin dia diampuni atau tidak? Oleh karenanya jika seorang diberi musibah seberat apapun, tentang dunia tapi ya, maka hendaknya dia bersabar. Di balik itu pasti ada hikmah dan ada banyak kebaikan. Kalau dia memang tidak kuat, maka serahkan kepada Allah. Fa in kana la budda mutamanniyan, kalau dia ternyata harus minta mati, maka berdoa, Allahumma ahyin in kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika panjangkan umurku jika hidup itu baik bagiku. Wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li, dan wafatkanlah aku jika wafat itu lebih baik bagiku. Sudah hafal belum doanya? Siapa tahu enggak kuat. Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Nanti kalau sering ini enggak hafal sendiri. Taib. Manusia lemah, kadang dia kuat, kadang dia enggak kuat ya. Tapi serahkan kepada Allah. Jangan minta mati. Kalau mati amalan sudah selesai. Enggak bisa baca Quran, enggak bisa bertasbih, enggak bisa ngurus anak, enggak bisa jomblo, enggak bisa nikah. Yang sudah nikah enggak bisa nikah lagi. Urusan selesai. Makanya jangan minta mati. Jangan minta mati. Tetapi mafhum mukhalafah dari hadis yang dibawakan oleh Ibnu Hajar dalam Sahih Ibnu Hibban, li dhurrin nazala bihi fid dunya. Jangan minta mati kalau ada penderitaan yang menimpanya karena duniawi. Mafhum mukhalafahnya, kalau musibah tersebut bisa terkait dengan agamanya, maka tidak mengapa. Dan para ulama menyebutkan seorang boleh minta mati dalam dua kondisi. Pertama, dia takut terfitnah agamanya. Yang kedua, dia ingin mati syahid. Maka dia boleh minta mati segera agar mendapatkan apa? Mati syahid jika dia bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil-dalil dalil bahwasanya boleh minta mati ya ketika seorang takut fitnah. Di antaranya dalam hadis dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, "Ithnatani yakrahuhuma ibnu Adam." Dua perkara yang dibenci anak Adam. Al-mautu, yang pertama adalah kematian, yang kedua adalah qillatul mal, sedikitnya harta. Padahal lebih baik baginya, kata Nabi. Dua hal yang dibenci oleh anak Adam, padahal lebih baik baginya. Yang pertama kematian. Wal mautu khairul lil mu'min minal fitnah. Rasulullah mengatakan lebih baik seorang mukmin meninggal daripada terkena fitnah. Dan itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dalam doa yang panjang ya. Allahumma nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma nas'aluka fil khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta taghfir lana wa tarhamana wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika minha ghairu maftun.
Ya Allah, kalau kau menghendaki pada suatu kaum fitnah, maka cabutlah nyawaku tanpa terfitnah. Maka Nabi mengatakan, mautul mu'min khairun minal fitnah. Matinya seorang mukmin lebih baik daripada dia terfitnah. Lihat orang yang sudah meninggal sebelum kita 20 tahun lalu. Mereka aman dari fitnah. Kita sekarang dalam dunia fitnah. Fitnah pandangan, fitnah perempuan, fitnah harta, fitnah buang-buang waktu, banyak sekali fitnah ya. Yang tidak didapati oleh orang-orang sebelum kita karena tidak bertemu dengan medsos ya. Yang kedua, wa yakrahu qillatal mal. Seorang mukmin benci kalau hartanya sedikit. Iya enggak? Siapa yang suka duitnya sedikit? Coba, jujur. Siapa yang suka duitnya sedikit? Ada yang suka duitnya sedikit? Mungkin ada tapi ya sedikit ya. Padahal kata Nabi, wa qillatul mal aqallu lil hisab. Padahal sedikitnya harta lebih sedikit hisabnya. Tapi seorang pede pingin hartanya banyak meskipun dihisab banyak, aman katanya. Insyaallah aman. Padahal belum tentu dia bisa jawab ya. Dua hal yang kata Nabi dibenci oleh seorang mukmin padahal lebih baik baginya. Di antaranya meninggal karena supaya selamat dari apa? Fitnah. Ini dalil bahwasanya seorang yang bisa meninggal ya demi selamat dari fitnah maka yang diperbolehkan. Ini kematian yang diperbolehkan bahkan dianjurkan tadi dalam hadis tadi. Di antara dalilnya adalah tentang Maryam ya. Maryam ibunya Nabi Isa alaihissalam. Fa aja'al makhadhu ila jid'in nakhlati qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Ketika Maryam mengandung Nabi Isa, perutnya sudah besar dan tiba saat melahirkan, maka dia pun dengan keletihan, dia kehausan, dia kelaparan, dia kesakitan. Maka dia pergi ke sebuah pohon korma, kemudian dia berkata, ya laitani mittu qabla hadha, seandainya saya mati sebelum ini. Wa kuntu nasyan mansiya, dan aku adalah seorang yang dilupakan, tidak dikenal. Tapi dia terkenal. Masalahnya dia ini sosok yang dikenal. Kenapa dikenal? Karena bapaknya adalah Imran. Maryam bintu Imran. Siapa Imran? Imran adalah kepala para rahib atau para pendeta di zaman itu, gurunya orang-orang saleh. Kemudian Maryam lahir dalam kondisi yatimah. Kemudian akhirnya dia dirawat oleh seorang nabi, namanya siapa? Zakaria. Dan dia berkhidmat kepada Baitul Maqdis sehingga dia sibuk beribadah kepada Allah, tidak kenal sama lelaki manapun. Tahu-tahu hamil. Tahu-tahu hamil ini berat ya. Berat karena dia akan berhadapan dengan masyarakat, akan menuduh dia macam-macam. Dia khawatir tidak bisa menghadapi fitnah tersebut, khawatir berpengaruh dengan agamanya. Maka dia berkata, ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Seandainya saya mati sebelum ini. Tapi ternyata ada hikmah di balik itu semuanya. Sebenarnya mengatakan dia meninggal karena dia takut terfitnah dengan agamanya ya. Di antaranya seperti diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Sa'id bin Musayyab, dia berkata, "Lamma sadara Umar ibn Khattab min Minan, anakha bil abtah, thumma qawama qaumatan batha, thumma taraha 'alaiha rida'ahu, wastalqa, thumma madda yadayhi ila sama' faqala." Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah pulang haji atau meninggalkan Mina, kemudian dia bikin kemahnya di Abtah, kemudian dia melepaskan ridaknya, kemudian dia berbaring, kemudian dia mengangkat kedua tangannya ke langit sambil berdoa. Dia berkata, Allahumma kabirat sinni, ya Allah aku sudah tua umurku. Wa dha'ufa quwwati wa dha'ufat quwwati, dan kekuatanku sudah lemah. Wa antasharat ra'iyati, dan rakyatku semakin banyak ya, karena di zaman Umar banyak futuhat Islamiyah, ekspansi banyak sekali ya, sampai ke Mesir ya, Amr bin As menaklukkan di zaman Umar, belum di Baitul Maqdis ditaklukkan ya. Dan seterusnya ya, banyak di Irak juga dikuasai oleh Umar. Di zaman Umar rakyat semakin apa? Semakin banyak ya. Faqbidni ilaika ghairu mudayyin wala mufarritin. Ya Allah, maka cabutlah nyawaku kepadaku dalam kondisi aku tidak menyia-nyiakan amanah. Ya, dia takut amanah semakin banyak. Makanya dalam satu riwayat disebut Umar berkata, "Law atharat baghlatun fil Iraq, la dhanantu anna Allah sa'iluni lima lam tusawwi laha tariq ya Umar." Seandainya ada seekor begal tersungkur di Irak, padahal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu posisinya di Madinah sebagai kepala negara, khalifah, Amirul Mukminin. Karena ekspansi sudah semakin jauh sampai di Irak, jarak Madinah Irak jauh.
Jangankan dia bicara manusia, dia bilang sampai kalau ada hewan yang tersungkur di Irak, jalan tidak lurus jatuh, maka saya menyangka Allah akan bertanya kepadaku, kenapa kau tidak ratakan jalan wahai Umar sampai ada hewan yang apa? Tersungkur. Ya. Jadi Umar begitu takutnya akan tanggung jawab sebagai pejabat negara, bahwasanya dia akan ditanya bahkan bukan tentang manusia pertanggungjawabannya terhadap hewan. Terhadap hewan. Makanya ketika sampai kepada Umar bin Abdul Aziz, khalifah berikutnya, bahwasanya di Irak atau di suatu tempat orang-orang ternyata membebani onta lebih daripada kelayakan angkutan yang harus diangkat, maka dia kasih perintah tidak boleh ngangkutin onta dengan berat lebih daripada ini. Dia tidak ingin menzalimi apa? Onta, karena onta-onta itu di bawah tanggung jawab dia karena berada di negaranya. Maka Umar ketika dia melihat rakyat semakin banyak, dia khawatir jangan sampai dia sudah tua, sudah lemah, dia enggak bisa ngurus. Mending dia mati daripada enggak bisa ngurus, kemudian enggak bisa bertanggung jawab pada hari kiamat. Lihat bagaimana takwanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia minta mati. Karena minta mati takut tidak bisa menjalankan apa? Amanah. Takut tidak bisa menjalankan amanah. Sementara sebagian orang sekarang ribut-ribut, senang berebutan jadi pejabat, siap mikul apa? Amanah. Aman kalau sama saya, injar makmur semuanya, aman. Jangankan manusia, hewan pun makmur insyaallah. Tikus-tikus, kucing-kucing semua makmur. Ya, masalahnya bukan ringan, masalah berat. Tanggung jawab berat. Umar lihat bagaimana takwanya. Karena takut tidak bisa melayani atau mengurusi rakyat, maka dia minta mati daripada hidup kemudian ternyata mudayyi', mufarrid, tidak bisa ngurusin rakyat. Kata Sa'id Ibn al-Musayyab, "Faman salakha Dzulhijjah hatta qutila Umar radhiyallahu anhu." Dan benar sebelum Dzulhijjah selesai, dia telah dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Ini di antara doa Umar pingin meninggal. Dan Allah kabulkan doanya. Dia juga berdoa, Allahumma rzuqni syahadah fi baladi rasulik. Ya Allah, anugerahkanlah aku mati syahid tapi di kota Madinah. Ketika dia berdoa dengan demikian, putrinya Hafsah, bagaimana caranya? Kalau ingin mati syahid, keluar perang. Masa di kandang kemudian perang? Enggak ada perang di kandang, apalagi Islam sudah tersebar, umat Islam sudah jaya, Persia ditaklukkan. Menurut putrinya, kalau Umar mau mati syahid harus keluar dari kota Madinah. Bagaimana bisa dapat mati syahid tetapi di kota Madinah? Allah kabulkan. Ternyata ada Majusi namanya Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Ketika Umar salat subuh jadi imam, ditikam, subhanallah. Meninggal mati syahid sedang salat apa? Subuh. Doanya dikabulkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Demikian juga disebutkan bagaimana para ulama minta meninggal. Seperti siapa? Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari minta meninggal dunia ya. Ketika dia difitnah oleh gurunya Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, bahwasanya Imam Bukhari terpengaruh dengan akidah Jahmiyah. Padahal tidak, dan dia tidak membantah, dia cuma menjelaskan, dia tidak bantah gurunya. Akhirnya dia ditinggal oleh murid-muridnya, majelisnya jadi sepi, ditahdir sana sini. Akhirnya dia minta lebih baik dia meninggal dunia ya daripada terfitnah. Akhirnya dia dalam beberapa hari kemudian Allah cabut apa? Nyawanya rahimahullahu ta'ala. Demikian juga Imam Ahmad pernah berdoa karena takut terfitnah. Disebutkan Imam Ahmad kan disiksa, dicambuk gara-gara mengatakan Al-Quran ghairu makhluk. Sementara di zaman itu para khalifah mengatakan Al-Quran itu makhluk karena terpengaruh oleh menteri agama mereka dari Mu'tazilah ya. Bisik-bisik sehingga Mu'tazilah punya akidah Al-Quran itu makhluk. Yang mengatakan Al-Quran bukan makhluk dibunuh. Sehingga banyak ulama yang terpaksa mengatakan Al-Quran itu makhluk supaya selamat. Di antara yang bertahan ada 2 orang tapi satunya meninggal, sisanya Imam Ahmad. Imam Ahmad tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk, diambil, disiksa di hadapan rakyat sampai dagingnya ada yang lepas gara-gara dicambuk, sampai 3 khalifah dia disiksa. Tapi dia tidak mati, dia tidak minta mati, subhanallah, tidak minta mati, dia bersabar. Ketika akhirnya khalifah berikutnya sunnah, maka Imam Ahmad dimuliakan. Bahkan dikirim hadiah dari khalifah, duit banyak. Justru dia minta mati ketika itu. Dia bilang ini lebih parah daripada fitnah sebelumnya. Dia mengatakan lau anna nafsi fi yadi la atlaqtuha. Kalau ternyata jiwaku di tangan saya akan lepasin. Ini fitnah lebih berat, fitnah dunia daripada fitnah dicambuk. Takut terfitnah dengan apa? Dunia. Sementara kita nyaman, tenang. Kalau dunia saya soleh, insyaallah harta soleh aman. Ini Imam Ahmad apa kurang solehnya? Tapi dia menjaga hatinya jangan sampai condong kepada dunia ya. Makanya kita di Imam Ahmad cuma beda sedikit, cuma dibalik begini. Oleh karenanya justru dia minta mati ketika takut dengan fitnah apa? Fitnah dunia. Takut dengan fitnah dunia.
Taib, itu yang pertama, jadi boleh minta mati kalau takut terfitnah. Yang kedua, boleh minta mati kalau ingin mati syahid ya. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati ma qa'adtu khalfa sariyatin wa la wadidtu anni uqtal fi sabilillah, thumma uhya, thumma uqtal, thumma uhya, thumma uqtal." Kalau tidak merepotkan umatku, maka aku tidak akan duduk, tidak ikut syariah. Rasulullah hanya ikut ghazwah. Syariah Rasulullah SAW tidak ikut. Rasulullah mengatakan kalau saya tidak merepot umatku, saya akan terus ikut semua peperangan. Tapi repot nanti. Kalau saya sudah ikut, semua mau ikut ya. Terus enggak ada yang juga jaga kota Madinah. Dan saya berangan-angan untuk mati di jalan Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berangan mati di jalan Allah, kemudian aku hidup, dihidupkan lagi, dimatikan lagi, dihidupkan lagi, dimatikan lagi. Karena keutamaan mati syahid. Nabi SAW juga bersabda, "Man sa'ala Allah syahadata bisidqin, ballaghahu Allahu manazila syuhada wa in mata ala firashihi." Siapa yang meminta mati syahid dengan jujur, dengan tulus kepada Allah, maka Allah akan menyampaikan dia kedudukan mati syahid meskipun dia meninggal di atas tempat tidurnya. Ketika Abu Bakar As-Siddiq di zaman beliau, muncul Musailimah Al-Kadzdzab yang kemudian bikin onar, maka Abu Bakar mengatakan, "Wallahi la uqatilannahu biqaumin yuhibbunal mauta kama yuhibbul hayat." Sungguh aku akan memerangi Musailimah dengan mengirim para sahabat kaum yang mencintai kematian sebagaimana mereka mencintai kehidupan. Seperti ketika Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu mengirim pasukan untuk berperang dengan orang-orang kafir, maka dia diundang untuk diskusi. Dia mengatakan, "Aku datang dengan kaum yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai khamar." Coba mau perang lawan kami. Kami ini kaum lebih suka kematian sebagaimana suka dengan kematian. Ingin mati sebagaimana kalian kecanduan khamar, pingin minum khamar. Ini menunjukkan mereka ingin meninggal mati syahid tidak mengapa. Ya, makanya Rasulullah SAW ketika dalam peperangan Rasulullah berkata, "Qumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka seorang berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga seluas langit dan bumi. Kalau saya meninggal, ya kau akan min ahliha, kau akan mau surga. Kata bakhin. Wow, sungguh menakjubkan. Kemudian dia berkata, dia sedang makan korma, dia mengatakan, "La in hayaitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah." Kalau saya harus hidup tunggu makan korma selesai, terlalu lama. Dia buang, kemudian dia masuk, kemudian meninggal dunia. Ingin mati. Sebagian seorang sahabat juga ketika perang Uhud dia mengatakan, "Inilah ajidu riha al-jannah min qibali Uhud." Saya mencium bau surga dari arah gunung Uhud. Maka dia ingin segera masuk surga. Ini semua menunjukkan bahwasanya kalau seorang ingin meninggal gara-gara takut fitnah atau karena ingin mengharapkan mati syahid, maka tidak mengapa. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Qais bin Abi Hazim qala dakhalna ala Khabbab bin al-Arat na'uduhu wa qad iktawa sab'a kayyat. Kami menemui Khabbab bin al-Arat, kami jenguk dia ya. Dan dia telah mengalami 7 kai. Kai itu besi yang dipanaskan. Ini zaman dahulu adalah obat yang manjur ya. Ini tentang sunnahnya menjenguk orang sakit. Manfaat bagi kita juga ingat nikmat kesehatan, kita dapat pahala. Manfaat juga bagi orang yang dijenguk dan punya pengaruh, diberi sugesti, diberi semangat. Ada orang yang dia cintai, ketemu dengan orang yang cintai, memberi dia semangat untuk untuk hidup, untuk sembuh. Faqala, maka ketika itu Khabbab bin Al-Arat dalam kondisi payah, saking payah sampai dikai 7, gambarnya 7 setrika, sini di mana. Berarti sakitnya lagi parah. Maka dia berkata, "Inna ashabana alladhina salafu madau." Sungguhnya sahabat-sahabat kami, sahabat Nabi sudah meninggal dunia. Walam tanqusuhumud dunya, dan pahala mereka tidak berkurang karena dunia ya. Ini sudah saya sampaikan bahwasanya mazhab sahabat tentang dunia ada 3. Yang pertama, mayoritas sahabat bahwasanya seorang kalau punya dunia, dia sudah bertakwa, sudah bayar zakat, sudah melakukan kewajiban, dia bisa menikmati dunia tersebut dan dunia tersebut tidak mengurangi pahalanya di akhirat. Apalagi dunia tersebut dia gunakan untuk mencari pahala sebanyak-banyak. Ini pendapat mayoritas sahabat. Manhaj yang kedua, manhajnya Umar bin Khattab, di antaranya Abdurrahman bin Auf, di antaranya Khabbab bin Al-Arat. Mereka meyakini kalau orang dibukakan dunia akan mengurangi jatah di surga. Kalau menikmati dunia berlebihan akan mengurangi jatahnya di mana? Di surga. Makanya ketika Umar bertemu dengan, kalau tidak salah,
Jabir bin Abdullah sedang bawa uang, kata Umar mau kemana? Kata dia, saya ingin beli roti, ingin beli daging. Untuk siapa? Untuk istri. Daging mungkin agak mahal. Maka Umar berkata, afa kullama stahyaita syai'an ishtaraitahu? Apakah setiap kau ingin sesuatu, mentang-mentang kau punya duit kau beli? Saya takut ini termasuk dari orang-orang yang dikurangi jatahnya di surga gara-gara memuaskan dirinya di dunia. Kemudian dia menafsirkan firman Allah, wa yawma yuradul ladzina kafaru 'alan nari adhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya, tentang orang kafir. Pada hari kiamat kelak orang kafir akan dipaparkan di neraka, dikatakan kepada orang kafir, adhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya. Kalian telah menghabiskan kebaikan kalian ketika di dunia senang-senang, maka jatah di akhirat enggak ada. Umar menganggap ayat ini juga berlaku bagi kaum muslimin, kalau semua yang dia punya dia ingin beli akan mengurangi jatahnya di akhirat. Ini manhajnya Umar, madhabnya Abdurrahman bin Auf dan Khabbab bin Al-Arat sebagian dalam hadis ini. Abdurrahman bin Auf sampai sempat tidak buka puasa gara-gara ingat Mus'ab bin Umair. Madhab yang ketiga yang lebih kencang lagi adalah madhabnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan bahwasanya harta yang boleh dipakai cuma kebutuhan pokok aja. Lebih dari itu kembalikan ke negara. Dan dia suruh orang, jangan kembalikan. Kalau lebih kembalikan. Maka hidupnya dia sangat sederhana. Dia menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menimbun emas dan perak, ya, tidak menginfakkan di jalan Allah, maka beri kabar bahwasanya dia akan mendapatkan azab yang pedih. Ini ayat tentang orang-orang yang tidak bayar zakat, tapi Abu Dzar memandang ayat ini umum. Maka tidak boleh nimbun harta. Ini mazhab yang berat. Tapi tidak disetujui oleh para sahabat. Enggak setuju. Itu pendapat pribadi Abu Dzar Al-Ghifari. Tapi intinya para sahabat, kalaupun berpendapat seorang boleh, ini dia tentunya mereka bukanlah kemudian hidup berfoya-foya, tidak ya. Intinya maksudnya ini sebagai peringatan bagi kita semua, tidak semua kalau kita ingin kita beli. Meskipun punya duit. Hidup cuma sebentar, ya sesekali boleh, tapi jangan setiap punya, beli, tidak selalu demikian, ya. Ada yang kalau bisa kita palingkan kepada lebih baik, itu kita lakukan. Taib, di sini kata Khabbab bin Al-Arat, inna ashabana alladhina salafu madaw, orang-orang sahabat sebelum kita sudah meninggal. Walam tanqusuhumud dunya, dan dunia tidak mengurangi jatah akhirat mereka karena mereka tidak merasakan dunia. Sekarang baru kemudian ekspansi, kemudian menguasai sana. Dulu sahabat miskin-miskin. Wa inna asabna ma la najidu lahu mawdu'an illa turab. Adapun kami mendapati harta yaitu setelah itu dan cuma dibikin untuk buat rumah, besarin rumah, mewahin rumah. Itu. Walaula anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'u bil maut la da'autu bihi. Kalau tidak Rasulullah melarang kami untuk minta mati, saya akan minta mati karena dia lagi sakit parah ini. Lagi sampai dikai 7 kali, dia bilang enggak. Akhirnya dia sembuh, Khabbab bin Al-Arat. Kemudian kata Qais bin Hazim, seorang tabi'in. Qais bin Hazim ini mukhadram. Mukhadram itu maksudnya dia hidup di zaman Nabi, tapi tidak sempat bertemu Nabi. Dia Islam, tapi tidak sempat bertemu dengan apa? Nabi. Ketika mau ketemu Nabi, Nabi sudah keburu meninggal. Sehingga dia di antara tabi'in dan di antara sahabat. Dia di zaman sahabat, di zaman Nabi bahkan. Cuma tidak sempat, kalau syarat jadi sahabat harus ketemu siapa? Nabi. Tapi dia tidak ketemu Nabi, tapi di zaman Nabi. Mau ketemu Nabi, Nabi keburu meninggal. Maka Qais bin Abi Hazim berkata, "Tsumma atainahu marratan ukhra." Kemudian kami mendatangi Khabbab bin Al-Arat pada kesempatan yang lain. Wa huwa yabni ha'itan lahu, dia sedang membuat kebun, ya pagar kebun buat dia. Faqala, kemudian dia berkata, "Innal muslima la yu'jaru fi kulli syai'in yunfiquhu illa fi syai'in yaj'aluhu fi hadzal turab." Sungguhnya seorang muslim akan diberi ganjaran oleh Allah dalam segala hal yang dia infakkan, yaitu untuk istrinya, untuk anaknya, untuk tetangganya, untuk silaturahmi, kecuali untuk bangun rumah seperti ini katanya. Untuk bikin apa? Memagari kebun. Kata dia ini enggak ada faedahnya. Tapi kebutuhan apa? Hidup. Ini ya pendapat beliau ya. Pendapat beliau. Ini mengingatkan kepada kita kalau kita sudah nyaman jangan ditambah-tambah lagi kenyamanannya. Sudah nyaman belum? Kalau belum tambah nyaman. Sudah nyaman selesai. Jangan terlalu nyaman. Kalau terlalu nyaman nanti enggak mau mati ya. Jangan terlalu mewah, bikin sesuatu jangan terlalu heboh. Nanti berat rasanya untuk meninggalkannya. Karena hati itu lemah, lama-lama kecenderungan dengan dia semakin tinggi. Kalau udah nyaman sudah, jangan ditambah-tambahin lagi. Hadisnya habis ya? Habis hadisnya? Habis ya?
Baik, demikian apa yang saya sampaikan ya, intinya seorang memanfaatkan sisa umurnya ya dalam kehidupan ini ya, sehingga bisa dia optimalkan untuk meraih pahala setinggi-tingginya. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.